Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rizky Triwidianto bersama teman saya yaitu Duna Gestian Iqbal. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menjelaskan tentang peralatan laboratorium beserta fungsi-fungsinya, tugas praktikum farmasi fisika yang diampu oleh Ibu Apoteker Diah Ramadhani, MSI. Nah, alat-alat praktikum ini sangat penting untuk menunjang kegiatan praktikum. Alat-alat ini memiliki jenis dan bentuk yang khas sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Selain berbahan yang berbentuk kaca, ada juga alat-alat praktikum ini berbentuk kayu maupun besi. Nah, di sini kami akan menjelaskan fungsi-fungsi dari masing-masing alat praktikum tersebut. Pertama adalah sebagai berikut. Gelas ukur di sini berfungsi untuk mengukur suatu larutan. Garis meniskus dari gelas ukur itu sendiri dipergunakan untuk menunjukkan garis ukuran gelas ukur. Ukuran dari gelas ukur itu sendiri terdiri dari 10 mili hingga 1000 ml. Bentuk dari gelas ukur itu sendiri adalah seperti berikut. Mortir dan Stanford biasanya dipergunakan untuk menghaluskan suatu zat padat dan kristal. Dan juga mortir dan Stanford ini juga dipergunakan untuk membuat krim ataupun gel. Dan juga puyer. Bentuk dari mortir dan Stanford adalah seperti berikut. Berfungsi untuk menentukan kadar abu. Bentuk dari keras itu sendiri adalah seperti berikut. Sudip digunakan untuk mengambil suatu benda padat ataupun serbuk. Biasanya ketika kita terus suatu tablet dengan menggunakan mortir ataupun Stanford, biasanya untuk mengambil suatu serbuk dipergunakan sudip dalam mengambil suatu bahan serbuk itu sendiri. Bentuk dari sudip adalah seperti berikut. Rak tabung reaksi adalah untuk menyimpan tabung reaksi yang dipergunakan untuk melakukan suatu reaksi. Jadi untuk rak dari tabung reaksi itu adalah seperti ini. Corong biasa dipergunakan untuk memisahkan dan memasukkan suatu larutan ke tempat tertentu. Bentuk dari corong adalah seperti ini. Corong pisah dipergunakan untuk memisahkan suatu larutan yang massa jenisnya itu berbeda. Bentuk dari corong pisah adalah seperti ini. Batang pengaduk biasanya digunakan untuk mengaduk ataupun mengocok suatu larutan. Bentuk dari batang pengaduk adalah seperti berikut. Dewan penguap digunakan untuk mengeringkan suatu bahan. Kaca arloji ini berfungsi untuk menimbang bahan-bahan kimia berupa padat, cair, maupun kristal. Bentuk dari kaca arloji itu adalah seperti berikut. Tabung reaksi adalah sebagai wadah pada satu atau dua jenis zat. Contoh dari tabung reaksi adalah seperti berikut. Pipet volume untuk menentukan suatu larutan. Mengukur suatu volume. Bentuknya seperti berikut. Biasanya digunakan untuk proses titrasi dan juga buret juga biasa digunakan untuk mengukur suatu volume. Bentuk dari buret itu sendiri adalah seperti ini.
Biasa digunakan untuk menyimpan bahan-bahan bebas air dan juga untuk mengeringkan zat-zat laboratorium. Bentuk dari desikator adalah seperti ini. Cawan Petri. Cawan Petri biasanya digunakan sebagai wadah untuk membiarkan sel atau mikroba. Biasanya, cawan Petri digunakan dalam praktikum mikrobiologi, yaitu menanam suatu mikroba dalam cawan Petri. Bentuk dari cawan Petri adalah sebagai berikut. Alamnya itu sendiri berfungsi sebagai tempat melarutkan suatu zat kimia. Biasa juga, alam layer berfungsi sebagai tempat atau wadah ketika melakukan suatu titrasi. Bentuk dari alam layer adalah seperti berikut. Mengukur suatu volume. Tes ini berfungsi untuk mengambil suatu larutan dalam jumlah kecil Lampu spiritus digunakan untuk memanaskan suatu larutan, baik larutan yang telah direaksikan maupun yang belum direaksikan. Dan biasanya lampu spiritus ini digunakan juga untuk sterilisasi. Contoh alatnya seperti berikut. Timbangan analitik digunakan untuk menimbang zat-zat atau bahan praktikum yang berskala kecil. Contoh alatnya seperti ini. Pignometer digunakan untuk mengukur massa jenis suatu larutan. Contoh alatnya seperti ini. Oven digunakan untuk memanaskan bahan-bahan praktikum dan juga digunakan untuk mensterilkan alat-alat praktikum. Contoh alatnya seperti ini. Botol semprot digunakan untuk menyimpan aqueous yang digunakan untuk membilas atau membersihkan larutan atau zat-zat yang tidak larut air. Contoh alatnya seperti ini. Tanur digunakan untuk sebagai alat pemanas, di mana tanur ini memiliki suhu yang sangat tinggi, yaitu 1000 derajat Celcius. Dan tanur ini biasanya digunakan untuk mengukur kadar abu. Alatnya sebagai berikut. Viskometer digunakan untuk mengukur kekentalan suatu larutan. Contoh alatnya sebagai berikut. Hot plate digunakan untuk memanaskan suatu larutan, di mana larutan yang dipanaskan menggunakan hot plate ini yaitu larutan yang mudah terbakar. Contoh alatnya sebagai berikut. Kasa digunakan sebagai alas untuk labu atau beker pada proses pemanasan suatu larutan. Contoh alatnya sebagai berikut.
digunakan untuk mengukur ukuran partikel suatu bahan. Contohnya, Oke, sekian dari kami. Semoga video yang kami buat ini bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.